Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Open mic. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang diciptakan oleh Wahabi adalah apa yang dinamakan fawda al-fatawa, kekacauan fatwa. Perlu kalian ketahui, kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media yang tengah dinikmati kaum muslimin dewasa ini sungguh sangat luar biasa. Jika sebelumnya masih ada kemungkinan untuk mengontrol acara televisi seperti talk show, ceramah, dan tanya jawab fatwa, maka kini tak bisa lagi. Ini dikarenakan munculnya beragam jenis media audio dan audio visual yang sangat mudah sekali diakses tanpa sensor. Sehingga seorang muslim kini bisa mendengarkan dan melihat bermacam-macam fatwa dan ceramah di berbagai media sosial. Mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Kondisi ini ternyata juga banyak dimanfaatkan oleh kaum Wahabi. Dengan kemampuan finansial yang tinggi, mereka melahirkan banyak channel, mulai dari channel televisi, YouTube, yang secara khusus menyiarkan fatwa-fatwa menurut paham mereka. Mayoritas mereka yang ditunjuk sebagai narasumber adalah orang-orang yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk berfatwa maupun menerapkan hukum syariah di lingkungan kaum muslimin, apalagi di Indonesia terkhususnya. Jika seorang muslim mau menelaah hakikat, syarat, dan adab-adab berfatwa yang harus dimiliki oleh seorang mufti, maka ia akan menemukan betapa jauh para narasumber tersebut dari keahlian berfatwa. Asabiku semua, fatwa adalah produk, karena itu merupakan keputusan yang dihasilkan dari sebuah rangkaian pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan serta pengkajian mendalam. Fatwa bukanlah sebuah pekerjaan biasa atau pekerjaan yang bisa dikebut semalam, tapi termasuk salah satu dari beberapa kasus yang harus disusun dengan cara menemukan muqaddimah kubra, atau pendahuluan besar, dengan muqaddimah sugra, pendahuluan kecil, untuk sampai kepada sebuah natijah atau konklusi yang dinamakan dengan fatwa. Azabiku semua, oleh karena itu, fatwa merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari beberapa unsur. Di antaranya adalah dalil, realitas, makna yang menghubungkan antara dalil, meliputi bentuk dan sifatnya yang berhubungan dengan nas, dengan realitas, meliputi berbagai macam latar belakang lingkungan yang membentuknya. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan fatwa disebut sebagai sebuah produk adalah karena mufti ketika ia dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka pertama kali ia akan melakukan pengamatan kepada realita yang ada, yaitu hakikat dari perkara yang dipertanyakan. Ya, jika perkara tersebut termasuk di antara akad yang baru terjadi. Asabiku semua, bagaimana akad tersebut bisa muncul dan unsur-unsur apa saja yang telah melatar belakanginya? Contohnya seperti akad asuransi, ya, akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan, dan utang yang tidak boleh dibayar jika terjadi inflasi. Asabiku semua, setelah meneliti bentuk akad tersebut serta unsur-unsur yang ada di dalamnya, mufti kemudian mulai mencari hukum akad tersebut. Apabila sifatnya sederhana, ya, dan juga hukum
bagian-bagiannya apabila tersusun dari banyak bagian, disertai dalil-dalilnya secara berurutan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, jika ada. Jika tidak ada, maka dari ijtihad yang telah ia lakukan, baik berupa qiyas, ya, dengan berbagai syarat-syaratnya, ya, istislah atau istihsan, ya. Ashabiku semua, dilihat dari makna ini, fatwa merupakan sebuah proses menyusun dan berkreasi, ya. Singkatnya, bahwa proses meneliti permasalahan dan mengungkap hakikat yang sebenarnya merupakan sebuah proses yang sangat rumit. Begitu juga proses mencari dalil untuk hukum yang tepat untuk permasalahan tersebut juga rumit. Khususnya apabila permasalahan tersebut merupakan beberapa kasus yang tidak ada nasnya atau tidak bisa disamakan dengan permasalahan lain. Ashabiku semua, disebabkan besarnya pengaruh sebuah fatwa dan sedikitnya orang-orang yang memiliki keahlian, ya, keahlian di bidang fatwa, maka ulama kita, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberi peringatan keras untuk tidak gampang mengeluarkan fatwa. Berikut kami sebutkan beberapa perkataan ulama tersebut. Ya, yang pertama, Imam An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi pernah berkata, ketahuilah bahwa ifta, memberikan fatwa, adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, tapi memiliki kedudukan yang tinggi, keutamaan yang besar. Karena mufti adalah pewaris para nabi dan penunai fardu kifayah. Meski demikian, kemungkinan ia berbuat salah sangatlah besar. Untuk itu mereka, para ulama, berkata, mufti memiliki kedudukan sebagai pengganti khalifah Allah di dunia. Kami riwayatkan dari Al-Imam Ibnu Al-Munqadhar bahwa beliau pernah berkata, orang yang alim merupakan penengah antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Maka hendaklah ia melihat bagaimana cara masuk, ya, kepada mereka. Ashabiku semua, kami juga meriwayatkan dari ulama salaf dan khalaf yang menunjukkan banyak dari mereka tidak ingin mengeluarkan fatwa. Kami akan sebutkan sebagian riwayat tersebut, ashabiku semua, ya, dengan niat, ya, untuk mendapat barokah terususnya. Ya. Itu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Layla. Beliau berkata, aku menemukan 120 sahabat Ansor. Dan ketika salah seorang dari mereka ditanya tentang sebuah masalah, maka ia akan mengembalikannya kepada orang lain. Orang itu lalu mengembalikannya kepada orang lain. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya kembali lagi ke orang pertama yang ditanya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, tidaklah sebagian mereka jika diminta menceritakan sebuah hadis kecuali ia akan senang. Ya. Jika saudaranya yang lain mau untuk menceritakannya kepada yang meminta, dan tidaklah ia akan dimintai fatwa kecuali ia akan senang jika saudaranya yang lain yang memberikan fatwa tersebut. Ashabiku semua, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, mereka berdua berkata, barang siapa yang berfatwa pada setiap masalah yang ditanyakan kepadanya, maka ia adalah orang gila. Dari Asy-Sya'bi, Al-Hasan, dan Abu Hasin, dari generasi tabi'in, mereka berkata, sesungguhnya salah satu dari kalian akan berani berfatwa di setiap masalah. Padahal, seandainya masalah itu dihadapkan kepada Umar bin Khattab, niscaya ia akan mengumpulkan seluruh ahlul badar.
untuk dimintai pendapat. Asabiku semua, dari Atha bin Syaib At-Tabi'i, ia berkata, aku menemukan beberapa kaum, apabila salah seseorang dari mereka ditanya tentang suatu perkara, maka ia akan berbicara sambil gemetaran. Dari Ibnu Abbad dan Muhammad bin Ajlan, itu mereka berkata, ketika orang alim lalai mengatakan, aku tidak tahu, maka ia telah menemui kehancurannya. Dari Sofyan bin Uyainah dan Sahnun, mereka berkata, orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Dari Asram, Al-Asram, ia berkata, aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal banyak berkata, aku tidak tahu. Sekalipun pada permasalahan yang banyak pendapat ulama di dalamnya. Kemudian dari Al-Haytham bin Jamil, ia berkata, aku menyaksikan Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan, dan beliau menjawab 32 permasalahan tersebut dengan mengucapkan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Diriwayatkan bahwa Imam Malik pernah ditanya sebanyak 50 permasalahan. Beliau sama sekali tidak menjawab satu pun. Beliau malah berkata, barang siapa yang ingin menjawab satu permasalahan, maka sebelum menjawab, hendaknya ia membayangkan dirinya ditempatkan di antara surga dan neraka. Bagaimana caranya ia bisa selamat? Setelah itu, barulah ia menjawab. Imam Malik juga pernah ditanya sebuah masalah, lantas beliau berkata, aku tidak tahu. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa masalah tersebut adalah masalah yang kecil dan mudah. Beliau lalu marah dan berkata, dalam ilmu tidak ada satupun yang sepele. Sahabiku semua, itu Imam Malik. Imam Syafi'i berkata, aku tidak melihat seorang pun yang pernah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala sekumpulan alat-alat untuk berfatwa sebagaimana yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Uyainah. Kendati demikian, ia bersikukuh tidak mau berfatwa. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, seandainya tidak karena takut ilmu agama ini akan hilang, maka aku tidak akan berfatwa. Mereka mendapatkan ketenangan, sementara aku mendapatkan dosanya. Kemudian Asy-Syaimari dan Al-Khatib berkata, sungguh sangat sedikit orang yang senang berfatwa dan menggebu-gebu dalam berfatwa, kecuali mereka adalah orang yang sedikit mendapatkan taufik serta tergesa-gesa dalam setiap urusannya. Berbeda dengan orang yang tidak suka berfatwa, jika ternyata ia bisa lari dari perbuatan itu memberi fatwa dan tidak bisa melemparkannya kepada orang lain, maka pertolongan Allah Ta'ala terhadapnya amatlah banyak. Selain itu, kebaikan dalam jawabannya jauh lebih banyak. Azabiku semua, mereka berdua, Asy-Syaimari dan Al-Khatib, itu mengambil dalil dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la tas'al imarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin uqilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha. Janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, karena sesungguhnya apabila dirimu mendapatkannya dengan cara memintanya, maka jabatan itu akan sepenuhnya dibebankan kepadamu. Namun, apabila engkau mendapatkannya dengan cara tidak memintanya, maka engkau akan diberi pertolongan
dalam mengembannya. Nah, ini tertera dalam Al-Majmu' ya Imam An-Nawawi. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ dulu penyampaian saya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.